khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang hadir untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya 2 ayat yang kita akan bicarakan bersama pagi hari ini. Saya akan mulai start daripada ayat yang ke-7. Saya akan baca sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudaraku di dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang saya akan sampaikan pagi hari ini tentang damai sejahtera. Saya lihat rangkaian lagu yang dipersiapkan oleh worship leader bersama tim. Agak mirip-mirip saudara. Memang tidak janjian, tapi kalau kita di dalam hadirat Tuhan sepertinya hampir mirip-mirip, sekalipun tidak jadi kembar. Amin. 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 Sudah minum kopi kok dari rumah. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, mungkin kita bisa berkata sama saya begini, Pak Pendeta bilang begitu, tidak tahu saya punya masalah yang begitu besar. Firman Tuhan boleh bilang begitu, itu kan cuma tertulis, itu kan cuma tercatat, itu kan cuma dibaca, itu kan cuma sebuah tulisan yang dari beberapa puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu. Apakah masih relevan dengan keadaan dan kondisi zaman ini? Yang kita dengar peperangan, yang kita dengar kelaparan, yang kita dengar bangsa melawan bangsa. Bahkan anak membunuh orang tua kandungnya. Anak memberontak, tidak hormat lagi orang tuanya. Kondisi tidak memungkinkan untuk kita mendengar tema ini, damai dan sejahtera. Apalagi saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam sebuah pergumulan yang tidak kunjung ada jawabannya, apalagi kita ada di dalam sebuah kepahitan, apalagi kita ada di dalam sebuah luka hati yang kena dikhianati oleh orang tua, oleh pasangan hidup. Karena biasanya saudaraku di dalam Tuhan, orang yang paling dekat itu yang punya potensi besar untuk saudara dibuat tidak menjadi tenang. Depresi jadi pikiran. Makanya kenapa banyak orang bercerai, rumah tangga runtuh, ambruk, tidak bisa bertahan di tengah badai, di tengah gelombang hidup. Tidak mampu lagi mengasihi suaminya sebagaimana pada waktu mereka diteguhkan, diberkati oleh Bapak Pendeta. Apapun mau ompong kau, mau keributkah, aku tetap cinta padamu. Slogan itu sudah tidak ada lagi. Berhubung dengan waktu, berhubung dengan tantangan, berhubung dengan pergumulan,
semua itu tinggal selokan. Istri tidak hormat lagi suaminya. Anak-anak tidak hormat lagi orang tuanya. Ini kondisi yang sedang terjadi hari ini. Anak bisa bentak orang tua. Anak bisa katain orang tua. Anak bisa angkat ekor sama orang tua. Istri tidak hormat lagi suami. Makanya banyak orang bilang suami ada di kateak istri. Karena kenapa? Takut istri. Sebuah keputusan bukan lagi suami. Padahal ketetapan ilahi, suamilah yang memegang peranan penting. Karena istrinya kalau setiap kali suaminya ambil keputusan, istrinya cerai itu bukan main. Banyak saudara. Banyak ini yang sedang terjadi. Makanya kalau saudara lihat ayam kampung itu, dia baru telur satu, dia punya bunyi satu kampung dengar. Baru telurnya satu, belum dua, belum tiga, buahnya belum banyak, telurnya belum banyak. Setiap kali suaminya dia bilang, bagaimana Bapak? Keputusan yang terakhir ada di tanganmu. Ketika suaminya ambil keputusan, karena dia tidak senang, dia nantang. Tidak pas. Tidak mendatangkan damai sejahtera bagi dia menurut ukurannya. Lalu dia bilang, sudah final. Suaminya bilang sudah final. Perlu dipertimbangkan. Suaminya bilang tidak lagi mau. Oke, dia simpan sakit hati. Kenapa? Dia tidak setuju. Ini yang perlu saudaraku nih. Jangan bilang begini, aduh, baru nikah lengket benaran. Seberapa banyak keluarga Kristen hari ini yang hancur. Satu rumah tangga, satu tempat tidur, satu bantal, tapi punggungnya ketemu. Berapa banyak? Berapa banyak suami panggil nama istrinya? Berapa banyak istri panggil wahai mata? Bukan lagi bilang mam. Kalau dia panggil mam juga dia panggil mam. Kenapa jadi begitu? Dongkol di sini, pahit di sini. Makanya saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam kondisi ini rumah tangga goncang, gampang sekali kedua belah pihak main ekor mata di tempat yang lain. Iya, apalagi masih muda, apalagi masih ganteng, apalagi masih cantik. Saya kapan hari nonton acara keluarga Bapak Timotius Arifi. Pada waktu dia jadi hamba Tuhan, dia kan insinyur, dia pegang perusahaan saudara. Tapi ketika dia bangkrut, istrinya juga kan hamba Tuhan. Tapi saya dengar pernyataan sang istri, dia bilang begini, rumah sudah ludes, mau kontrak. Padahal dari atas, kalau macam kita begini juga tidak apa-apa sudah. Orang yang dari atas turun ke bawah itu sukar banget, sukar sekali sudah. Ketika dia mendengar sang istri punya pernyataan, itu yang membuat dia bangkit berdiri, kokoh dan kuat untuk berjalan di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Apa pernyataannya? Dia bilang begini, sekalipun kau tinggal di bawah kolong jembatan, engkau tetap suamiku dan aku ada di situ. Orang yang dari atas,
Kalau macam ke saya yang dari kampung sana kan sudah itu biasa. Iya kan? Tapi saudaraku di dalam Tuhan, berbicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, akan membentengi, akan memelihara hati kita. Itu betapa luar biasanya. Orang semua pasti mau ada di dalam atmosfer yang model seperti begitu. Siapa yang tidak mau atmosfer surga ada di dalam rumah tangganya, ada di dalam bisnisnya, ada di dalam pekerjaan? Mau semua, mau saudaraku. Tapi bagaimana langkah demi langkah untuk kita mencapai kondisi dan suasana yang menggambarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran? Kita ada di situ. Kita dibentengi, kita dipelihara untuk ada di situ. Semua orang mau, tapi kita akan dengar pagi hari ini, langkah apakah yang saya dan saudara ambil? Tidak ada manusia super. Semua kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan lihat dulu hal yang paling pertama. Kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Kalau yang saudara rajin hafal firman Tuhan, sebelum kita baca, saudara sudah tahu. Ini hal yang paling pertama saudaraku, supaya saudara ada di dalam kondisi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Uang mungkin tidak ada, mungkin segala sesuatu ludes, ayukan ludes semua saudara. Tapi kenapa dia masih lengket sama Tuhan? Ini rahasianya. Dia bilang begini, ayat yang keempat, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia bilang, untuk apa diam dalam rumah Tuhan? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini Mazmur saudaraku di dalam Tuhan. Kalau saudara lihat dari ayat yang pertamanya, itu Mazmur daripada seorang raja yang hebat. Namanya Daud, orang yang selama hidupnya sampai akhir hidupnya Tuhan masih berkata, engkau seorang hamba yang berkenan di hatiku. Orang tidak pernah pusing dengan ini. Orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan, kalau saya lihat kondisi akhir zaman, orang tidak ribut yang ini saudaraku. Daud berulang kali ada di ujung tombak, dia ada di ujung maut, dia ada di alam maut, dia ada di lempar-lempar kekelaman. Tapi kenapa dia berkata, satu hal telah aku minta kepada, bukan cuma minta, itulah yang kuingini. Kebanyakan kita minta, tapi lain di hati, lain saudaraku. Saya rindu hidupku, hidup keluargaku, hidup keluarga kita semua. Apa yang kita minta, memang itu lahir dari hati kita. Itu menjadi kerinduan, itu menjadi sebuah jeritan. Supaya apa? Supaya ini yang menjadi kenyataan dalam hidup istriku, dalam hidup suamiku, dalam hidup anak-anakku, dalam hidup generasi yang berikut. Di tengah-tengah kekelaman yang model seperti ini, siapa yang bilang saudara bisa aman di tengah-tengah kekayaan yang melimpah? Tidak aman. Bisa ludes. Segala sesuatu yang kelihatan, yang saudara nikmati, mungkin saudara bilang begini, kekayaanku sampai 7 turunan belum selesai. Itu bagi manusia, tapi bagi Tuhan itu belum apa-apa. Amen. Belum. Makanya saudaraku di dalam Tuhan, Daud sampai berkata begini, saya baca sekali, saya cinta ini firman saudara. Betul-betul saya cinta firman Tuhan ini.
Tiap saya akan baca sekali lagi, saudara renungkan baik-baik di sini. Satu hal, artinya tidak ada hal yang banyak yang menjadi prioritas, menjadi sesuatu yang utama di dalam hidupnya Daud. Tidak ada. Ketenaran bukan, kekuasaan bukan, pangkat bukan, kekayaan bukan. Apa yang menjadi hal yang paling utama, prioritas hidupnya, kemanapun dia berada. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bukan cuma sebentar, bukan cuma lagi kondisi nyaman saya ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam sisi goncang, ada di dalam posisi yang tersakiti, ada di dalam posisi lembah-lembah kekelaman. Tetap permintaannya, tetap hal yang dia rindukan adalah bersekutu dengan Tuhannya, menyembah Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Sekalipun tidak ada yang menuntutnya untuk dia dekat kepada Tuhan, tetap menjadi pilihan hatinya. Dia bilang, aku tetap cinta Tuhan. Amin. Tidak menutup kemungkinan istri bisa hianati, saudara. Tidak menutup, karena hubungan di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak menutup kemungkinan suamimu menyakitimu. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang saudara andalkan, orang-orang yang saudara teladani. Tidak menutup kemungkinan saudara disakiti oleh mereka dan menyebabkan saudara berkata bilang gini, dulu aku percaya, dulu aku kagumi, dulu aku teladanimu, aku sangka orang yang paling hebat sudah kau. Manusia bisa kecewakan saudara, tapi firman Tuhan berkata, kita lihat dulu ayat yang ke-10 kalau saya tidak salah, di Mazmur yang sama. Dia bilang begini saudaraku di dalam Tuhan, ayat yang ke-10. Ya betul sekali. Haleluya. Dia bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan, apa dia bilang? Menyambut aku. Kenapa dia tidak bisa bilang, sekalipun tetanggaku tidak menyambut aku, namun Tuhan menyambut aku? Tidak. Dia ambil orang yang paling dekat. Dia ambil orang yang paling intim. Sekalipun mereka tidak punya perhatian lagi, sekalipun aku ada yang terbuang, memang dia ada yang terbuang, tidak diperhitungkan, tidak dianggap ada di tengah-tengah keluarganya. Tapi Daud hebatnya saudara, tidak pernah pahit, tidak pernah hatinya sakit dan menaruh dendam kepada orang tuanya yang bernama Isai. Tidak, kepada saudara-saudaranya yang begitu luar biasa, gagah perkasa, yang secara fisik mereka dimungkinkan untuk jadi pahlawan dalam peperangan dan berkemenangan. Tidak. Dia bilang apapun yang terjadi, Tuhanku tetap menyambut aku. Kalau saudara punya prinsip yang model begini, makanya betapa pentingnya saudara. Kami dalam komunitas Seri Leoti baru-baru ini, yang menjadi firman Tuhan untuk kami konsultasi bersama, sharing bersama. Pokoknya atau poin yang paling pertama, belajar untuk berakar di dalam firman Tuhan. Belajar untuk berakar di dalam kebenaran, demi kebenaran firman Tuhan. Dibangun konsepnya, dibangun keteladanannya, dibangun segala sesuatu di atas dasar kebenaran itu. Bukan di atas dasar apa kata si dia, apa kata penafsir teologi. Bukan saudaraku, apa kata firman Tuhan tentang semuanya itu. Dia bangun dirinya di sini. Kami belajar. Makanya mungkin saudara yang belum masuk di dalam konsep,
bentuk di lingkungan saudara, bentuk komsel, lapor di Bapak Gembala, ada komsel di sini kami mau bentuk. Siapa yang jadi ketua? Jangan asal sembarang juga. Harus orang yang betul-betul cinta Tuhan. Kalau soal belajar, nanti belajar. Tapi intinya saudaraku di dalam Tuhan, engkau harus cinta Tuhan lebih dulu. Amin. 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 Itu poin yang pertama, saudara. Kita akan melihat poin yang kedua, yang kira-kira yang membuat kita bisa hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran itu. Modelnya seperti apa? Langkah apa yang harus saya buat di dalam kehidupan ini? Bukan sembarang langkah, saudara. Kita lihat dulu yang pertama di dalam poin ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 saya akan baca di sini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara lihat di situ. Poin yang kedua yang saudara harus ambil dan perhatikan dan teladani, pastikan hidupmu bahwa Yesus Kristus dia tinggal di dalam diri saudara, bukan sebagai budak, bukan sebagai hamba, tapi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan dirimu bahwa di dalam bencanamu yang ada hari ini, bencana yang fana ini, pastikan bahwa Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu ada di dalam hatimu. Dia bukan jadi penunggu di situ, tapi dia menjadi pengatur. Dia menjadi kompas. Dia menjadi sentral pujian. Dia menjadi sentral penyembahan. Dia menjadi sentral daripada hidupmu. Yang engkau harus teladani adalah setiap konsep-konsep firman Tuhan. Engkau harus ada di situ, saudara. Firman Tuhan berkata, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama yang dia dapatkan, power. Kuasa untuk apa? Kekuatannya untuk apa? Kelanjutannya, saudaraku, supaya mereka menjadi. Saudara lihat poin ini. Tuhan tidak terlalu hobi melihat seberapa banyak yang saudara lakukan di dalam gereja, tapi Tuhan tetap konsen di perkara yang awal. Apa perkara yang awal? Pribadimu menjadi penyembah Tuhan di dalam roh. Amin. Bukan tergantung berapa banyak dia melakukan kegiatan, berapa banyak persembahan yang dia persembahkan. Bukan saya bilang itu tidak penting, tetapi maksud saya, saudara, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan, engkau harus menjadi lebih dulu seperti apa yang Tuhan mau, bukan melakukan apa yang dia mau. Jadi dulu seperti pribadi yang dia mau, maka buah-buahnya akan lahir dari situ. Buah-buah yang menyenangkan, buah-buah yang mendatangkan damai sejahtera, buah-buah yang mendatangkan Tuhan bisa bersuka cita di dalam hidupmu. Engkau tidak perlu dikomando, engkau tidak perlu dicoba, tapi karena sudah matang pohonnya, dia mengeluarkan buah. Pohonnya tidak akan mengeluarkan buah yang asal, tapi buah yang matang, yang manis, saudara. Menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Menjadi anak-anak, saudara. Biasanya anak itu menerima sebagian besar darah ayah dan ibu. Orang tuanya ciri khas, orang tuanya pasti ada. Tidak mungkin, saudaraku, anaknya Bapak Gembala lalu mirip dengan anak tetangga. Mustahil. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Tidak mungkin saudara, kalau saudara anak daripada Bapa di sorga, orang bisa baca Tuhan dari dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara anak daripada Raja di atas segala raja, yang dia adalah hidup itu, yang dia adalah kebenaran itu, yang dia adalah jalan itu, orang pasti baca Tuhan dari dalam hidup saudara. Sekalipun saudara belum bersaksi, belum, hidup saudara sudah orang baca, dia anak Tuhan. Tapi jangan sampai sebaliknya saudara, orang tukang baca Tuhan, saudara balik sendiri. Kalau Tuhan tidak terpancar dari dalam hidup saudara, kira-kira siapa yang terpancar dari dalam hidup saudara? Orang yang hancur hidupnya karena mereka tidak utamakan Tuhan. Orang yang berantakan hidupnya, orang yang berantakan rumah tangganya, orang yang berantakan bisnisnya, orang yang berantakan hubungannya, karena dia tidak menaruh takut hormat akan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dia jalankan segala sesuatu. Hidup manusia ada limitnya, saudara. Hidup manusia ada batas. Saudara umur berapa? Saya sekarang umur 50 lebih. Lagi sedikit saya kembali ke rumah Bapak. Kan paling tinggi umur kita ini 70, 80. Jarang yang sampai 80. Jarang saudara. Untuk menjadi berkat itu lebih penting menjadi sesuatu pribadi yang menyenangkan Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara menjadi seperti yang Tuhan mau, berkatlah yang mengejar kita, bukan kita Amen. yang mengejar berkat. Yes. Amin. Karena berkat punya mata. Amin. 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 Berkat itu punya mata, saudara. Dia akan kejar saudara. Engkau biji matanya Tuhan. Engkau orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Engkau ada di dalam genggaman tangannya Tuhan. Kalau engkau menjadi seperti yang Tuhan mau, engkau haus, engkau lapar akan segala perkara yang menyenangkan Tuhan, mustahil doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin dia bilang, nak, tunggu sebentar. Mungkin ada kata itu. Tapi kalau dia bilang, tidak, tak mungkin itu terjadi dalam hidupmu ketika hatimu haus akan firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau hati kita haus akan kebenaran firman Tuhan, ada goncangan, ada badai, ada kegelut, bahkan orang-orang mengecewakan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Pertama Petrus, kita lihat Pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Apa yang dia bilang di situ, saudara? Haleluya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dia bilang begini. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya. Dia bilang apa, saudara? Coba saudara baca sama-sama. Tidak akan dipermalukan. Yes. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini kalau kita belajar bahasa Indonesia, ini sebuah intonasi, ini sebuah penekanan bahwa ini betul-betul tidak akan artinya Tuhan berjanji. Kalau saya yang berjanji bagi saudara, mungkin saudara bilang, dulu dia pernah bohong, jangan sampai kumat lagi. Iya kan? Bisa manusia, saudara. Benar. Tidak ada manusia super. Tidak ada. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, engkau bisa pegang kebenaran itu. Sekalipun kenyataan berbicara lain, tapi kebenaran firman Tuhan yang adalah firman ini tetap berdiri untuk selama-lamanya.
Dia dapat Amin. Yes. Dia menjadi pembela daripada firman Tuhan itu. Dia berjanji. Dia berjanji. Manusia boleh kecewakan, saudara. Tapi kalau Tuhan berjanji, aku takkan pernah mengecewakanmu. Amin. Kita akan lihat lagi kebenaran itu. Saya bukan orang yang belajar di bangku teologi, saya belajar Alkitab biasa saja. Makanya saya bangun diriku di atas dasar firman Tuhan. Orang lain boleh tidak relevan lagi, tapi aku tetap berkata, kalau firman Tuhan berkata masih relevan, aku tetap setuju. Ya dan amin. Amin. Yes. Saudaraku di dalam Tuhan, kalau Tuhan bilang tidak akan, dia di sini. Kalau saudara baca di dalam terjemahan baru, bis bahasa Indonesia, dia pakai tetap kata yang sama, saudara. Tetap pakai kata yang sama. Kita lihat lagi di dalam Roma 10 ayat yang ke-11. Dia berjanji di situ bilang apa? Sepuluh ayat yang ke-11. Saya akan baca buat saudara. Karena kitab suci berkata kata yang sama. Ini pengulangan. Barang siapa yang percaya kepada dia, saudara lihat, tidak akan dipermalukan. Bahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia pakai bahasa tidak akan dikecewakan. Bukan pakai bahasa tidak dipermalukan lagi. Bapa yang baik tidak akan tega membiarkan anaknya tersakiti tanpa ada pembelaan, tanpa ada penyertaan, tanpa ada sesuatu kendali daripada Bapa di sorga. Dia menyertai saudara. Yang membuat pertanyaan, kadang kita tidak mempercayai ini. Kita mempercayai apa yang dilihat oleh mata kita. Firman Tuhan Bapa boleh bilang begitu, tapi saya yang alami, Bapa belum alami. Siapa yang bilang saya anak yang terbuang, tidak diperhitungkan di dalam keluarga? Orang bagi warisan, tidak ada nama Isa di situ. Padahal saya anak tunggal. Saya tidak dapat warisan di situ, saudara. Tempat timbul akar pahit, dendam,